Halo, selamat bertemu kembali dengan Pak Agus dalam belajar matematika. Kali ini kita akan belajar materi kelas 9, yaitu tentang bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, tujuan instruksional umum. Nah, terlihat. Kemudian tujuan instruksional khusus agar para peserta didik dapat mengubah bentuk pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Yang kedua, peserta didik atau kalian dapat mengubah bentuk akar menjadi pangkat pecahan. Baik, langsung saja kita mulai pelajaran hari ini. Kita ingat sifat-sifat operasi hitung bilangan berpangkat. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka pangkatnya dikalikan, sehingga menjadi A pangkat M kali N. Kemudian jika A kali B dipangkatkan M, maka hasilnya A pangkat M kali B pangkat M. Sedangkan jika A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Dengan catatan bahwa A dan B-nya tidak sama dengan 0. Nah, sekarang kita pada materi utama kita. Setelah ingat sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, maka kita akan belajar tentang bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Bentuk akar itu apa? Bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional atau merupakan bilangan irasional. Nah, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan pecahan A per B. Dengan A dan B bilangan bulat tidak sama dengan 0. Bilangan bentuk akar merupakan bilangan yang terdapat di dalam tanda akar. Contohnya, akar 2, akar 6, akar 7, akar 11, dan lain-lain. Sedangkan akar 25 bukan bentuk akar, karena akar 25 sama dengan 5, dan 5 merupakan bilangan rasional. Lalu bagaimana mengubah bilangan bentuk akar menjadi bilangan berpangkat? Atau sebaliknya, kita lihat nih. Perhatikan beberapa contoh berikut. Yang pertama, akar 9 kali akar 16 sama dengan 3 kali 4. Nah, akar 9 itu nilainya 3, sedangkan 4 itu merupakan akar 16. Maka didapatkan hasilnya sama dengan 12. Nah, 12 sendiri merupakan akar dari 12 pangkat 2. Nah, sama dengan akar 144. Nah, 144 didapat dari 9 kali 16. Sehingga akar 9 kali akar 16 sama dengan akar dari 9 kali 16. Nah, jika akar pangkat 2, maka 2-nya ini akarnya tidak ditulis. Nah, yang kedua, akar pangkat 3 dari 8 kalikan akar pangkat 3 dari 125. Jika akar pangkatnya sama ini seperti tadi ini. Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2, akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Hasilnya 2 kali 5 sama dengan 10. Atau 10 itu merupakan akar pangkat 3 dari 10 pangkat 3. Jadi akar pangkat 3 dari 1000. Nah, 1000 itu hasilnya adalah dari 8 kali 125. Sehingga akar pangkat 3 dari 8 kalikan akar pangkat 3 dari 125 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 kali 125. Nah, perhatikan sifatnya. Ini akar sama, ini tandanya akar sama, maka bilangan di dalam akar bisa langsung dikalikan. Nah, dengan demikian berlaku jika A dan B sebarang bilangan bulat positif, maka
akar A kali akar B sama dengan akar dari A kali B. Jadi bila A dan B-nya langsung dikalikan, dengan catatan ini akar pangkatnya sama. Ini akar pangkat 2 ya. Nah, akar pangkat 3 dari A kali akar pangkat 3 dari B sama dengan akar pangkat 3 dari A kali B. Sama ini, akar pangkatnya ini sama, maka boleh bilangan di dalam tanda akar bisa langsung dikalikan. Tanda akarnya 1 saja. Nah, perhatikan ilustrasi di bawah ini. Yang pertama, akar A kali akar A sama dengan akar A kali akar dari A kali A, sesuai teori yang pertama. Nah, maka sama dengan akar dari A pangkat 2 sama dengan A. Akar kuadrat dari A kuadrat adalah A. Sama dengan A pangkat 2 per 2. Jadi A pangkat 1. 1 ini pangkatnya enggak ditulis. Sehingga 1 itu sama dengan 2 per 2 nih. 2, di sini 2. Jadi 2 per 2. Nah, yang kedua, akar pangkat 4 dari B kuadrat kali akar pangkat 4 dari B kuadrat kali akar pangkat 4 dari B kuadrat kalikan akar pangkat 4 dari B kuadrat. Kita sederhanakan. Ini yang 2 faktor jadikan 1. Jadi sama dengan akar pangkat 4 dari B kuadrat kali B kuadrat dikalikan akar pangkat 4 dari B kuadrat kali B kuadrat. Sama dengan akar pangkat 4 dari ini B pangkatnya ditambah B pangkat 4 kali akar pangkat 4 dari B pangkat 4. Nah, akar pangkat 4 dari B pangkat 4 adalah B, berarti B kali B, dapat B kuadrat. Nah, lanjut. Nah, tadi, maka ini akar pangkat 4 dari B kuadrat kalikan akar pangkat 4 dari B kuadrat kalikan akar pangkat 4 dari B kuadrat kalikan akar pangkat 4 dari B kuadrat sama dengan boleh ditulis akar pangkat 4 dari B pangkat 4 kali B pangkat 4 sama dengan akar pangkat 4 dari B pangkat 4 plus 4 sesuai sifat pertama tadi. Sehingga menjadi akar pangkat 4 dari B pangkat 8. Ya, ini 8. Nah, sama dengan tadi hasilnya kan B pangkat 2. B pangkat 2 sama dengan B pangkat 2-nya diperoleh dari 8 per 4. 8 per 4. Dari uraian di atas dapat disimpulkan untuk sebarang nilai A dengan A tidak sama dengan 0 berlaku. Nah, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Nah, perhatikan, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Jadi, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, maka mari kita perhatikan contoh-contoh berikut. Nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat. A, akar 6, B, akar pangkat 3 dari 5 kuadrat, C, 2 per akar pangkat 4 dari B pangkat 3, dan yang D, 1 per 2 kali akar pangkat 5 dari A pangkat 4. Nah, kita jawab satu persatu. Yang A, akar 6 sama dengan 6 pangkat setengah. Ini 6 pangkat 1, ini akar pangkat 2. Tidak ditulis. Nah, yang B, akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 per 3. Yang C, 2 per akar pangkat 4 dari P pangkat 3 sama dengan 2 per P pangkat 3 per 4. Kemudian yang D, masih ini sama dengan 2 kali P pangkat min 3 per 4. Ini P-nya pangkat 3 per 4 sebagai penyebut, pindah ke pembilang, menjadi pembilang, maka pangkatnya berganti tanda yang berlawanan. Kemudian yang D, 1 per 2 kali akar pangkat 5 dari A pangkat 4 sama dengan 1 per 2
kali A pangkat 4/5 sama dengan 1/2 A pangkat min 4/5. Nah, ini naik ya, dari penyebut ke pembilang pangkatnya berlawanan tanda. Nah, yang kedua, nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk akar. 3 pangkat setengah, kemudian yang B 5 pangkat min sepertiga, yang C 2 pangkat 2/3 kali B pangkat 4/3, dan yang D 3 kali A pangkat min 7/5 kali B pangkat min 2/5. Jawab. A 3 pangkat setengah sama dengan akar 3. B 5 pangkat min sepertiga sama dengan 1/5 pangkat sepertiga, karena pangkatnya negatif maka menjadi penyebut. Kalau sama dengan 1/4 akar pangkat 3 dari 5. Dan C 2 pangkat 2/3 kali B pangkat 4/3 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Ini pindah sini, pindah sini. Kalikan akar pangkat 3 dari B pangkat 4. 4-nya pindah sini, 3-nya. Nah. Sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2 kalikan akar pangkat 3 dari B pangkat 3 kali B. Nah, ini dipecah. B pangkat 4 itu B pangkat 3 kali B pangkat 1. Karena ini ada pangkat 3, dinyatakan ini pangkatnya dalam kelipatan 3. Sehingga menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2 kalikan. Nah, ini akar pangkat 3 dari B pangkat 3 hasilnya B. Kalikan akar pangkat 3 dari B. Nah, ini tanda akarnya sudah sama, akar pangkatnya sama. Maka sama dengan B kalikan akar pangkat 3 dari 2 kuadrat kali B. Nah, ini tanda akar tadi sudah sama ya. Nah, ngerti ya? Sekarang yang D. 3A pangkat min 7/5 kali B pangkat min 2/5 sama dengan, pangkatnya negatif ya. Sama dengan 3 per A pangkat 7/5 kalikan B pangkat 2/5. Sama dengan 3 per A pangkat 5/5 kalikan A pangkat 2/5 kalikan B pangkat 2/5. Nah, ini 7/5, pangkat 7/5 ini dipecah menjadi 5/5 dengan 2/5. Karena ini bilangan pokoknya sama masih. Dipecah. Kalau 5 tambah 2 ketemunya 7. Jadi 5/5 tambah 2/5 ketemunya 7/5. Pecah ya. Maka sama dengan 3 per. Nah, ini A pangkat 1 kalikan akar pangkat 5 dari A kuadrat B kuadrat. Ini sama nih. Ya. Sama dengan 3 per A kali akar pangkat 5 dari A, B dipangkatkan 2. Ini sama. Oke. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Dan untuk memperdalam kalian dalam memahami materi ini, silakan nanti mengerjakan soal latihan yang Bapak berikan. Oke, sampai ketemu dan salam sehat.